Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi selanjutnya ya. Yang sebelumnya kita bahas menyangkut persamaan dan sedikit pengertian dari akuntansi. Oke, sekarang kita masuk ke siklus dari akuntansi itu sendiri. Di mana siklus yang pertama kan kita berkaitan dengan harus adanya bukti transaksi ya, atau ada transaksi yang disertai dengan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini kan bisa berupa nota, bisa berupa invoice, bisa berupa faktur penjualan dan sebagainya yang benar-benar ada validasi pengesahannya di sini. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan nantinya ketika ada atau ada pengawasan atau mungkin ada pengecekan menyangkut bukti-bukti dari transaksi yang ada. Nah, setelah kita memperoleh bukti-bukti dari transaksi tersebut, barulah kita bisa memproses transaksi tersebut ke dalam siklus yang kedua, yaitu jurnal umum. Nah, jurnal umum sendiri ini apa? Itu adalah menyangkut catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Disertai juga harus ada pencatatan menyangkut tanggal, nilainya, serta dengan dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu. Jadi itu pengertian dari jurnal ya. Nah, tahapannya sendiri bagaimana kita membuat jurnal umum? Yang pertama, kita mengidentifikasikan dulu transaksi keuangan itu sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada, ya. Seperti tadi Ibu sampaikan, seperti invoice, faktur penjualan, dan sebagainya. Yang kedua, kita mengenal akun-akun terpengaruh dalam transaksi yang terjadi, di mana digolongkan dalam harta, utang, modal, dan sebagainya. Jadi dimaksudkan bahwa ketika ada transaksi, kita menganalisis transaksi ini berpengaruh pada akun-akun apa saja. Seperti itu. Disitulah jika kita sudah mengetahui akun apa yang dipengaruhi, maka disitulah kita bisa mencatat ke jurnal umum akun apa yang kita tempatkan di bagian debit dan akun apa yang akan kita tempatkan di bagian kredit. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita mengenali pengaruh yang terjadi terhadap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu terjadi penambahan atau pengurangan. Seperti itu ya. Jadi terlepas kita mau mengenal akun-akun apa saja yang dipengaruhi dan akun-akun apa saja yang kita posisikan di bagian debit dan kredit, kita juga harus tahu di debit ini apa yang bertambah, di kredit ini apa yang berkurang, ataupun sebaliknya. Seperti itu ya. Yaitu cara kita membuat jurnal. Yang keempat, baru kita memutuskan posisi setiap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu di debit ataupun di kredit. Yang kelima, kita mencatat akun dan saldonya ke dalam jurnal umum dari setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Jadi itu tahapannya. Yang pertama, kita identifikasikan dulu transaksi tersebut disertai dengan bukti-buktinya. Setelah sudah lengkap semuanya, disertakan dengan tanggal, nilainya, maka kita di sini akan mengenal akun-akun apa saja yang dipengaruhi di sini. Contohnya, ketika transaksi yang berkaitan dengan adanya penambahan uang ya, atau mungkin penambahan pendapatan. Oh, di sini apa yang berpengaruh ya? Kalau seandainya kita memperoleh pendapatan, nah berarti di sini akun dipengaruhi akun pendapatan, karena ini menyangkut tentang pendapatan. Terus akun apa lagi kalau seandainya pendapatan tersebut langsung kita terima uangnya tanpa dihutangin dulu sama orang yang menggunakan jasa atau membeli barang kita, maka di sini kalau seandainya secara tunai ya kita memperoleh pendapatan tersebut, nah uang tersebut kita masukkan ke dalam kas. Oh, berarti di sini akun dipengaruhi adalah akun kas untuk yang kedua. Nah, sekarang kita mau memprediksi atau kita mengenali yang bertambah yang mana, yang berkurang yang mana, seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan tahu, oh yang bertambah. Tadi kan akun-akun yang dipengaruhi itu adalah akun kas dan akun pendapatan. Sekarang berpengaruh itu seperti apa? Oh, di sini kasnya itu bertambah atau berkurang, apakah pendapatan itu bertambah atau berkurang. Tadi kan transaksinya bahwa kita memperoleh pendapatan secara tunai. Berarti kita ada penambahan di pendapatan. Oh, berarti pendapatan kita bertambah. Nah, ini karena pembayaran bentuk uang, berarti kas kita juga bertambah. Maka berpengaruhnya itu di mana bahwa kas bertambah dan pendapatan pun juga bertambah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di sini pengaruhnya itu di mana kas bertambah dan pendapatan bertambah, baru kita menganalisis ini, kita memposisikan yang debit yang mana, yang kredit yang mana. Karena jurnal kan kita di sini mencatat untuk meletakkan di mana akun yang akan kita taruh di bagian debit dan di mana akun yang akan kita taruh di bagian kredit. Nah, sekarang tadi kan pengaruhnya di mana pendapatan bertambah akun dan juga kas bertambah.
Sekarang rumusan yang pernah Ibu sampaikan dulu, pendapatan bertambah itu di bagian apa? Debit kah? Apa di kredit? Seperti itu. Dan kas juga bertambah di debit apa di kredit? Nah, setelah kita cek lagi kembali, di sini kalau pendapatan tuh bertambah adalah diposisikan di bagian kredit, maka fix ya kreditnya adalah ini pendapatan, dan di bagian debit otomatis kas karena kas bertambah rumusannya adalah di debit. Seperti itu ya. Baru setelah kita tahu semua posisinya, baru kita catat ke dalam jurnal di mana debit adalah kas dan kreditnya itu adalah pendapatan dengan saldo atau nilai yang sama di sini ya. Oke, jadi itu ya tahapan bagaimana kita membuat atau mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, terlepas dari situ kita juga perlu tahu fungsi sebenarnya buat apa sih jurnal ini gitu ya. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama untuk historis, di mana dia itu berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Kalau fungsi mencatat, ya merupakan pencatatan yang lengkap terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa adanya ketinggalan. Nah tadi ya, harus ada tanggalnya, harus ada nilainya, posisi debit kreditnya harus jelas, buktinya pun juga harus jelas di sini. Yang ketiga untuk memenuhi fungsi analisis, yaitu di mana jurnal ini ketika menganalisis transaksi itu untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang dikredit gitu ya. Jadi kita di sini untuk mengetahui atau kita bisa memposisikan memang sebelum kita pindahkan ke buku besar mana yang bagian debit dan mana yang bagian kredit. Yang keempat untuk fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang di debit maupun yang di kredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Maksudnya sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal itu dalam arti kita sudah tahu nih ketika di jurnal itu kita memposisikan yang debit yang mana dan akun yang debit itu apa, di bagian kredit juga yang mana, dan akun yang berpengaruh untuk diposisikan di bagian kredit itu yang mana, seperti itu ya. Sehingga dengan itu kita mudah ketika kita memindahkan semua catatan tadi atau transaksi yang telah kita catat ke dalam buku besarnya masing-masing. Nah, untuk menyangkut buku besar itu apa, sudah Ibu jelaskan secara garis besar ya sebelumnya itu. Namun untuk lebih perdalamnya nanti kita pelajari setelah kita memahami dulu tentang jurnal umum ini ya. Oke, yang kelima untuk memenuhi fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Jadi kita tahu nih, oh tadi ya tanggal 1 kas di debit sebesar 500.000, terus pendapatan di kredit sebesar 500.000. Nah, jika kita sudah melihat transaksi tersebut ya kita tahu, oh tanggal 1 ini ada penambahan pendapatan atau kita memperoleh pendapatan secara tunai sebesar 500.000. Jadi gitu ya. Jadi ini tujuannya supaya kita juga bisa mengetahui informasi atau kegiatan yang terjadi atau transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, kalau seandainya kita nggak catat, kita cuma simpan aja nota-notanya, kan nggak mungkin ya kita bakal tahu. Apalagi kita harus bongkar kembali nota-nota tersebut atau bukti-bukti tersebut, kan pasti bisa menimbulkan pengerjaan yang double gitu ya. Sedangkan ketika kita sudah mencatat atau kita tuangkan semua ke dalam jurnal umum, tinggal kita buka jurnal umumnya, otomatis kita sudah tahu, oh tanggal 1 ini ada transaksi apa nih yang terjadi, tanggal 2 ini ada transaksi apa yang terjadi, seperti itu. Itu ya fungsi yang kelima sebagai fungsi informatif. Manfaatnya sendiri buat apa ya? Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sebelah debit dan kreditnya gitu ya. Nah, itu manfaatnya dan bentuk formalnya sendiri dari jurnal sebagai berikut, di mana ada kolom tanggal, ada nomor buktinya, ada keterangannya. Nah, keterangan ini menyangkut nama akun nanti ya yang akan kita masukkan, terus nomor rekening dari akun, debit dan kreditnya, seperti itu. Ini bentuk jurnalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh deh supaya lebih memahami lah bagaimana proses ketika kita mencatat suatu transaksi ke dalam jurnal. Contohnya, transaksi 1 pada tanggal 2 Desember tahun 2020, Dewi mendirikan salon Ayu. Modal awal yang dia gunakan untuk membangun salon tersebut sebesar 1.500. Bukti jurnalnya yaitu 001 atau bukti transaksinya ya 001. Nah, bagaimana kita mencatat tadi ya sesuai dengan tahapan tadi. Yang pertama, setelah kita tahu sudah ada bukti transaksinya, oke, yang kedua kita mengenali dulu akun-akun apa aja nih yang berpengaruh dari transaksi ini. Oh,
Dewi mendirikan salon dengan modal awalnya sebesar 1.500. Nah, uang ini kan otomatis kita masukkan ke dalam kas. Dan ini merupakan modal. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa akun yang berpengaruh adalah akun kas karena ada pemasukan uang sebesar 1.500, dan yang kedua adalah akun modal karena ini sebagai modal awal, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui akun-akun apa aja tadi yang berpengaruh, baru kita posisikan. Kita tahu, nah kas ini dia itu bertambah atau berkurang, modal ini bertambah atau berkurang. Jelas ya di sini kasnya bertambah ya karena ada masuk uang modal awal. Ini karena sebagai modal maka modal pun juga bertambah. Oke, fix, kas bertambah, modal pun bertambah. Sekarang kita posisikan mana yang debit, mana yang kredit. Kan harus sama ya kiri kanan. Sudah sempat Ibu jelaskan di mana prinsip akuntansi adalah kiri kanan tuh harus sama atau bersaldo nol. Oh, yang debit ini kita tahu dulu nih, cek dulu atau kita analisis sebelumnya. Tadi kan kas bertambah tuh, terus modal bertambah. Nah, kalau kas bertambah tuh rumusannya apa? Kas kan bagian dari aset ya. Aset bertambah kan di debit. Oh, berarti kas bertambah di debit. Maka fix, bagian debit adalah kas. Seperti itu. Kreditnya apa ya? Kreditnya otomatis modal karena modal sendiri kan rumusan jika bertambah di bagian kredit. Maka setelah kita sudah analisis semuanya, sudah kita pahami semuanya mana akun yang berpengaruh dan posisinya di bagian mana saja, baru kita catat ke dalam buku jurnalnya. Ya, maka di situ ya. Pencatatannya tanggal 2 Desember tahun 2000, nomor buktinya 001, keterangannya kas di bagian debit 1.500 dan modal di bagian kredit sebesar 1.500. Nah, untuk kolom nomor kredit, nomor rekening itu kan nomor rekening untuk setiap akun. Jadi akun-akun tersebut nanti juga perlu kita berikan kode akun supaya kita tahu kalau kode-kode akun ini nih untuk mempermudah juga ya kita agar kita bisa tahu nih nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa sesuai dengan urutannya. Jadi tidak bolak-balik dan sesuai supaya ketika kita buka buku besar nanti berdasarkan nomor akun pun tidak susah. Nanti setelah ini ya baru kita jelaskan menyangkut kode akun atau kode perkiraan untuk setiap akun. Oke, kita masuk ke contoh 2. Dewi pada tanggal 3 Desember tahun 2000, dia tuh membayar sewa ruangan bulan Desember sebesar 120. Bukti jurnalnya atau bukti transaksinya adalah 002. Nah, setelah kita lihat transaksi tersebut, kita analisis lah. Akun apa nih yang berpengaruh? Dewi membayar sewa ruangan. Membayar, berarti kita mengeluarkan uang. Uang tuh dikeluarkan dari mana? Kas kan, karena kas kan sebagai tempat penyimpanan uang. Oh, kas nih, kita ambil uangnya dari kas. Berarti di sini akun yang dipengaruhi yang pertama adalah kas, karena uang tersebut kita ambil dari kas untuk membayar sewa ruangan tadi. Nah, sekarang yang kedua, itu uang kita bayar buat apa? Oh, buat bayar sewa. Sewa ini kan untuk ruangan ya atau tempat akan kita gunakan untuk usaha kita. Nah, yang seperti Ibu sampaikan waktu itu bahwa suatu pengorbanan yang kita keluarkan untuk bisa mendukung proses bisnis kita sebut sebagai biaya atau beban. Maka di sini kita bisa mengetahui nih, oh tadi kan uang tersebut buat bayar sewa nih untuk ruangan yang akan kita gunakan. Ini bentuk pengorbanan kan? Oh, maka kita sebut ini sebagai beban sewa. Berarti akun yang kedua yang dipengaruhi adalah akun beban sewa. Nah, setelah itu kita cek di sini berpengaruhnya ini kayak gimana? Apakah kasnya tuh menjadi berkurang kah atau bertambah? Beban sewanya berkurang kah atau bertambah? Nah, setelah kita analis tadi ya, oh kan kita bayar sewa nih, berarti sewanya otomatis bertambah. Nah, kan kita bayar ambil uang dari kas, berarti kas kita berkurang, maka kasnya berkurang di sini. Setelah itu baru kita posisikan yang debit yang mana, yang kredit yang mana. Kas berkurang, kalau kas berkurang, berarti rumusannya adalah di bagian kredit ya, karena aset berkurang kan di kredit ya rumusnya. Terus beban sewa kalau bertambah di mana? Sesuai dengan rumus yang pernah Ibu sampaikan waktu itu, beban ketika bertambah di bagian debit. Maka fix di bagian debit kita tempatkan beban sewa, di bagian kredit kita tempatkan akun kas, seperti itu. Ingat ya, ketika kita melakukan pencatatan di jurnal, di bagian debit itu contoh kayak ini sekarang ya, beban sewa nih.
kita posisikan dia ketik paling depan, beban sewa. Nah, ketika kita mau mencatat yang di bagian kreditnya, tulisannya tuh agak kasih ke dalam sedikit ya. Contoh nih, kan beban sewa di bawahnya kas tuh. Nah, kas tuh pas di bawah huruf B. Jadi itu agak ke dalam sedikit. Sehingga kita tahu, oh ini posisikan di bagian kredit, seperti itu. Ya, jadi fix ya, oh debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah kas. Setelah tahu, baru kita catat ke dalam jurnalnya. Di sini kita bisa lihat situ ya jurnalnya. Tanggal 3 Desember tahun 2000, nomor buktinya 002, keterangannya beban sewa dengan nomor rekening dari beban sewa 53 dan kas nomor rekeningnya 11 dengan nilai atau nominalnya sebesar Rp120. Seperti itu ya. Dengan begitu sudah fix, kita sudah catat ke dalam jurnal umumnya. Nah, ini contoh 3 lagi ya. Nah, tanggal 4 bulan 12 tahun 2000 membeli peralatan salon secara tunai sebesar 900. Ingat ya, jika kita beli secara tunai, secara kredit disebut sebagai piutang. Jika orang yang berhutang kepada kita sebut sebagai hutang, gitu ya. Maka di sini kita cek nih. Oh, tanggal 4 membeli peralatan salon secara tunai ya. Nah, berarti akun yang dipengaruhi di sini adalah akun kas karena kita membayar secara tunai, berarti kita ambil uang dari kas nih ya, kas kita berkurang sebesar 900 dan di sini kita kasnya berkurang tuh karena untuk membeli peralatan, maka yang bertambah di sini adalah peralatan. Maka akun yang dipengaruhi adalah akun peralatan di mana dia bertambah dan akun kas di mana dia berkurang senilai 900.000. Tinggal kita identifikasikan peralatan kalau bertambah di mana. Oh, rumusannya tuh peralatan bertambah di debit, maka masukkan di bagian debit. Dan kas berkurang itu di kredit, maka kita posisikan di bagian kredit. Sehingga transaksinya seperti ini ya. Ketika kita catat di jurnalnya, tanggal 4 Desember tahun 2000, keterangannya peralatan salon di debit 900 dan kas agak ke dalam sedikit catatannya di bagian kredit sebesar 900. Jadi itu ya bagaimana cara kita membuat jurnal umum. Nah, ini contoh-contoh selanjutnya bisa kalian lihat ya. Contoh ini tanggal 5/12 membeli cleansing cream, hair dye lotion dan perlengkapan lainnya secara kredit sebesar 200. Maka jurnalnya tanggal berapa tuh ya? Tanggal 4. Lihat sini tanggal 4 nih. Peralatan salon sebesar ini tanggal 5. Membeli cleansing cream dan perlengkapan lainnya sebesar 200. Kita cek tanggal 5 ya. Nah, maka di sini akun dipengaruhi adalah perlengkapan karena tadi beli perlengkapan sampo kan ya, hair dye lotion. Tapi belinya itu secara kredit nih. Belinya secara kredit tuh sebesar 200.000. Lihat ya tanggal 5 ya di transaksi nomor 4. Maka di sini kita masih hutang, maka akun yang dipengaruhi akun hutang. Lihat ya, tanggal 5 dengan nomor bukti 004, maka jurnal adalah perlengkapan sebesar 200.000 bagian debit dan utang dagang di kredit sebesar 200.000 nilainya. Nah, tanggal ini transaksi 5, tanggal 6 dibayar beban pemasangan iklan mini di Harian Kompas. Nah, ini kan dibayar beban nih, beban iklan ya. Maka di sini akun dipengaruhi akun beban iklan dan kita bayar iklan nih, maka yang berpengaruh yang kedua adalah kas. Maka tanggal 6 tuh ya. Tanggal 6 dengan nomor bukti 005, jurnalnya sebagai berikut: beban serba-serbi 50.000 bagian debit dan kas bagian kredit sebesar 50 gitu ya. Dan seterusnya bisa kalian cek ya. Soal-soalnya ini di atas nih dari transaksi 7 sampai transaksi 12. Nanti akan Ibu share PPT ini supaya kalian bisa lihat kembali. Nah, ini ya semua pencatatan jurnal-jurnalnya sampai selesai transaksinya. Seperti itu. Ini ada contoh soal lagi nih. Nah, ya kalian cek tanggal ini dan jurnal seperti apa. Nah, yang penting kalian tahu intinya ya. Kalian tahu tahapannya. Yang pertama kita harus tahu dulu akun apa yang dipengaruhi dari suatu transaksi tersebut. Setelah kita tahu, kita analisis dia tuh bertambah atau berkurang berpengaruhnya, baru kita posisikan berkurang tuh di mana, di debit ke apa di kredit, bertambah itu di mana sesuai dengan akunnya. Gitu ya, karena ada akun yang bertambah itu posisi kredit, ada akun yang bertambah di bagian debit. Jadi Ibu tolong tekankan kembali kemarin ya untuk tolong hafal rumusannya Ibu sampaikan.
dari 5 pohon akuntansi ya, 5 komponen dari pohon akuntansi, posisi debit kreditnya itu di mana saja ketika bertambah dan kredit. Maka kenapa Ibu selalu tekankan di situ untuk dihafal supaya ketika kalian bikin jurnal umum seperti ini, kalian tahu debit yang mana, kredit yang mana gitu ya. Dari setiap akun-akun seperti itu. Oke? Nah, tadi kan kita sempat bahas tuh menyangkut kode akun. Kode-kode akun tadi ya nomor 11, nomor 12, nomor 5. Nah, kenapa kemarin Ibu sempat sampaikan bahwa dari komponen pohon akuntansi itu kalian harus tidak boleh tidak berurutan. Dimana yang pertama tuh harus akun aktiva atau aset, yang kedua itu hutang atau kewajiban, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima itu beban. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi dalam kita membuat kode akunnya gitu ya. Jadi aktiva atau aset itu selalu kode akun dengan nomor yang paling pertama, nomor 1. Tinggal kita lihat komponen dari aset tersebut. Contohnya aset itu terdiri atas kas, maka turunannya kan aset kan nomor 1 tuh, kas nomor 1, maka kita kode akun kan jadi 1, 1. Terus yang kedua tuh perlengkapan, berarti 1, 2 ya. Peralatan salon 1, 3 dan seterusnya dari komponen-komponen aset. Seperti itu ya. Nah, terus yang nomor 2 utang. Utang kan nomor 2 nih. Nah, tinggal kita lihat komponen-komponen atau turunan dari utang. Utang tuh terdiri atas utang dagang. Nah, kalau utang dagang, utang bank. Oke, kita posisikan utang dagang tuh paling pertama ya. Maka kita nomor akunkan atau kita kode akunkan di situ nomornya 2.1 atau 21 dan seterusnya diurutkan. Berlaku juga untuk kode akun nomor 3, 4 dan 5. Seperti itu ya. Nah, kenapa perlunya ini kode akun ya? Kita supaya tahu nomor 1 tuh kita tahu itu aset. Makanya kenapa selalu untuk yang komponen kemarin ya, menyangkut komponen dari pohon akuntansi itu tidak boleh dibolak-balik. Dalam arti yang pertama itu memang harus aset, yang kedua utang, ketiga modal, keempat pendapatan, yang kelima biaya. Supaya kita tahu ketika mereka cuma menulis kode akunnya saja atau kode rekeningnya. Contoh nih, kode rekening 11. Kita nomor yang paling pertama 1 depan. 1 itu kan urutan paling pertama di pohon akuntansi adalah aset. Berarti dia ini aset nih. Satu-satunya apa? Nah, kas kan selalu nomor 1. Kita harus mengurutkan di bagian aset itu adalah yang paling lancar fluktuasi pengeluarannya atau masuk keluarnya. Nah, kas kan paling lancar, makanya kenapa dia posisikan paling pertama. 1, berarti ini akun atau kode rekening untuk akun kas, seperti itu. Yang kedua piutang. Piutang kan masuk dalam kode aset juga nih. 1, 2. Contohnya nomor akun 1, 2. 1, 2 ini apa ya? 1 kan aset tuh. Berarti di aset nih. 2 ini kan yang paling lancar setelah kas itu adalah piutang. Kita tahu 1, 2 ini adalah kode akun untuk kode rekening untuk kode rekening untuk akun piutang, seperti itu dan seterusnya ya. Itu tujuan dari kode-kode akun tadi. Nah, untuk penjelasan lebihnya nanti akan Ibu share setelah video ini. Oke, ini ya bagaimana cara kita membuat jurnal umum, fungsinya apa, manfaatnya juga apa, tahapan seperti apa, sudah ada semua dalam sini. Ibu harap bisa dimengerti dan dipahami. Saran Ibu sering-sering latihan soal-soal menyangkut ya, contoh kayak ini ya, soal-soal menyangkut transaksi-transaksi dan kalian langsung aplikasikan atau kalian implementasikan dalam pembuatan jurnal supaya kalian bisa terbiasa dan bisa lebih cepat tanggap akun-akun apa saja yang dipengaruhi ketika kalian melihat suatu transaksi. Seperti itu ya. Oke, sekian dari Ibu. Nantikan video selanjutnya ya. Berarti kita masuk ke kode akun. Setelah kode akun baru kita masuk ke siklus akuntansi yang kedua, yaitu buku besar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.